Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Apakah Ibu ada waktu Bu sebentar Bu? Iya, Kat- Pak. Gini, gini Bu, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu tentang proses belajar mengajar matematika di kelas 7 Bu. Karena Bu, di kelas 7 ini Bu, kegiatan belajar matematikanya, siswanya itu minat belajar, motivasi belajar, bahkan hasil belajar itu semakin hari semakin menurun, Bu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana yang harus saya lakukan, Bu? Oke, baik Pak Rudi. Apa tujuan dari pertemuan kita kali ini yang Pak Rudi harapkan? Tujuan saya dengan Ibu ini, saya harapkan nanti Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu siswa kelas 7, di mana kegiatan belajarnya, motivasi belajar, minat belajar itu dapat diselesaikan oleh saya dengan baik, Bu. Oke. Jadi dalam proses pembelajaran, kira-kira apa hambatan ataupun, gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam proses pembelajaran di kelas? Hambatan saya yang pertama itu, Bu, pada diri siswa. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, observasi, itu di siswa itu di rumah Ibu kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya, Bu. Mereka di rumah itu tidak belajar karena berbagai alasan. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah kedua, Ibu, di sekolah saya juga agak kurang di sarana dan prasarananya, Bu. Rencana saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dengan menggunakan Infocus, Bu. Nah, di sini Infocus cuma ada 3 guru yang makai itu, guru yang ingin makai itu banyak, Ibu. Itu hambatan yang saya alami, Bu. Oke, terkait hambatan yang Bapak alami ini, kira-kira apa solusi yang akan Bapak lakukan? Asumsi yang saya lakukan, Bu, yang pertama ini saya merencana, saya ingin mengadakan pembelajaran itu daring, Bu, kepada siswa di rumah pada malam hari. Pada waktu pelajaran matematika besok, malamnya saya mengajarkan belajarnya online, Bu, lewat Zoom. Kemudian yang masalah Infokus tadi, Bu, saya punya teman nih, Bu, di SMP 2 Palmata. Jadi saya bisa meminjam dengan rekan saya, sudah saya lakukan atas persetujuan kepala sekolah di SMP 2 Palmata, Bu. Alhamdulillah bisa saya atasi, Bu. Oke, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tadi? Tujuan Bapak kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa rencana Bapak? Jadi tujuan rencana saya, Bu, dengan penerapan pembelajaran diferensiasi itu ada beberapa strategi, Bu. Nah, ada yang namanya strategi konten, proses, dan produk. Disinilah yang akan saya coba nanti saya terapkan proses pembelajaran di dalam kelas supaya di sini bisa membangkitkan minat belajar, motivasi belajar, dan bahkan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, Bu. Oke. Tadi mau menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Apa yang menjadi prioritas Bapak di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Prioritas saya paling utama di sini, Bu. Saya belum menekankan hasil dari belajarnya, tapi saya di sini ingin mengukur dan memberikan kebebasan ke siswa saya belajar itu tidak semestinya ditentukan oleh saya sendiri, tapi berdasarkan minat dan
bakat peserta didik. Dan saya sebelum melakukan kegiatan pemberian materi dan kegiatan belajarnya, saya itu mengecek dulu kemampuan awal peserta didik. Apakah peserta didik ini sudah siap untuk melanjutkan pemateri atau pelajaran untuk selanjutnya, Bu. Oke. Dari yang Bapak sampaikan itu, apa strategi untuk mencapai tujuan yang akan Bapak laksanakan itu? Strategi pembelajaran saya laksanakan, Bu. Rencana saya ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi tadi itu, di mana kegiatan siswa itu saya menggunakan belajarnya itu melewat HP, Bu, dengan menggunakan aplikasi Google. Nanti di situ kan ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan belajar peserta didik, yaitu saya menggunakan Kahoot, Bu. Aplikasi Kahoot. Sebelum mereka belajar, saya memberi dulu beberapa soal umum dan soal matematika. Di sini saya menarik perhatian mereka untuk fokus belajar. Nanti setelah kegiatan kegiatan belajar mereka itu belajar kelompok, Bu. Nanti diskusinya setelah itu di akhir pelajaran itu saya akan memberikan soal lagi, Bu, dalam bentuk Kahoot juga. Nah, di sana mereka bekerja berkelompok bersama-sama, Bu. Berarti di sana mereka bekerja sama. Nanti saya memberikan cara penilaiannya. Di situ nanti nampak siapa kelompok mana yang betul-betul belajar dengan baik, diskusi dengan baik, itu akan mendapatkan nilai tambahan dari saya, Bu, untuk memancing mereka semangat belajarnya, Bu. Oke. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak laksanakan ini? Ukuran yang saya gunakan yaitu, Bu, apabila peserta didik itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada saat proses pembelajaran, melebihi dari KKM yang telah ditentukan dari sebelum-sebelumnya. Nah, sebelumnya itu, Ibu, peserta didik itu rata-rata memang hanya 1, 2, 3 orang saja yang melampaui KKM. Mungkin kita di bawah 50% lah, Bu. Siswa itu mencapai KKM. Berarti peserta itu belum mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Nah, jadi ukurnya setelah saya melakukan pembelajaran depresiasi, ada peningkatan dalam ketercapaian pembelajaran sekitar 70% atau 80%. Jadi saya anggap itu sudah berhasil saya terapkan dengan model pembelajaran depresiasi, Bu. Oke. Jangka waktu yang Bapak gunakan berapa lama? Jangka waktu saya gunakan, Ibu, yang pertama itu saya gunakan 5 jam mata pelajaran, berarti dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, Bu. Nah, saya di sana saya menganalisis, saya observasi, dan saya refleksi. Apakah ada perubahan dalam belajar peserta didik daripada sebelum-sebelumnya dengan metode yang berbeda. Nah, jika seandainya nanti ada perubahan, berarti saya akan menerapkan secara konsisten pembelajaran yang telah saya terapkan pada peserta didik itu tersebut, Bu. Kemudian saya kombinasikan lagi dengan metode dan pembelajaran yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran depresiasi, Bu. Oke. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan tersebut yang saya nilai sangat luar biasa, ya? Jadi komitmen saya, Bu, yang pertama itu saya tanamkan pada diri saya. Komitmennya setelah kegiatan tadi berhasil, berarti saya melaksanakan secara berkelanjutan, secara konsisten. Kemudian saya juga komitmen saya ingin berkonsultasi sama teman-teman sejawat untuk menerapkan atau mencoba pembelajaran depresiasi yang telah saya terapkan. Rupanya itu bisa mengatasi
permasalahan peserta didik seperti motivasi belajarnya rendah, tingkat hati belajarnya juga di bawah KKM, dan motivasi itu komitmen saya Bu untuk kebersamaan dengan rekan sejawat dengan tujuan meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang baik, yang lebih baik Bu. Oke. Siapa saja atau apa yang membantu Bapak dalam mensukseskan aksi nyata yang akan Bapak lakukan ini? Yang membantu saya dalam kegiatan awal tadi Ibu, yaitu pertama kepala sekolah. Sebelum itu saya mendiskusikan tentang sarana dan prasarana Bu. Rupanya ada beberapa saran dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, teman saya Bu yang di SMP 2 Permata itu meminjamkan fokus, kemudian kepala sekolah dan dukungan rekan sejawat Bu. Itu sangat membantu sekali bagi saya Bu. Oke. Bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut saya Bu, itu yang saya sebut Ibu tadi, konsisten, berkelanjutan, dan kerjasama dengan tim atau rekan-rekan sejawat dan guru yang sama bidang studi saya Bu, untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah di kelas 7 Bu. Oke Pak. Setelah kegiatan coaching yang kita lakukan ini, bagaimana sekarang perasaannya Pak Rudi? Perasaan saya sangat lega Bu, senang, gembira dengan apa yang telah kita lakukan bersama-sama tadi Bu. Kemudian saya sangat senang lah pokoknya telah berkooperasi dengan Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan kesempatan, yang telah meluangkan waktunya kepada saya Bu. Oke, sama-sama Pak Rudi. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa juga menjadi motivasi untuk rekan-rekan sejawat. Amin. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya rasa cukup di sini Bu, karena saya masih ada jam juga masuk selanjutnya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Baik Pak, sukses selalu, sehat terus. Makasih ya Pak Rudi. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Yuk, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.